Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan membahas secara ringkas mengenai kisah karamah kelahiran Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mari kita simak bersama. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani lahir pada tahun 470 Hijriah di negara Jilan, yaitu negara bawahan Tabaristan Persia, atau yang sekarang adalah negara Iran, dan wafat pada usia 91 tahun tanggal 10 Muharram 571 Hijriah di Baghdad, Irak. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau adalah seorang waliullah yang bergelar Sultanul Aulia atau rajanya para wali, sebagaimana tercantum dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah karya Ali Hasan Baharwi. Pertanda Syekh Abdul Qadir Al-Jilani akan menjadi waliullah, bahkan menjadi rajanya para wali, telah tampak pada saat malam kelahirannya. Ketika malam kelahiran Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, terpancar cahaya yang sangat terang, sehingga orang yang menyaksikan tidak mampu menatapnya. Dikisahkan juga ketika itu ibunda Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang bernama Fatimah berusia 60 tahun ketika melahirkan, dan ayahanda beliau bernama Abu Salih Musa Janaki. Pada malam kelahiran Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ayahanda beliau bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW yang sedang diiringi para sahabat dan para imam mujtahid. Rasulullah SAW memberikan pesan kepada ayahanda Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, "Wahai Abu Salih, engkau akan dikaruniai anak laki-laki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak itu adalah anak kesayanganku dan anak kesayangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelak ia akan mendapatkan derajat yang tinggi dalam kewalian sebagaimana aku dalam derajat kenabian." Selain Rasulullah SAW, nabi-nabi yang lainnya pun turut menyampaikan kabar gembira tersebut kepada ayahanda Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bahwasannya anak laki-laki yang kelak akan menjadi Sultanul Aulia atau rajanya para wali. Seluruh wali dan imam-imam yang dimaksum berada di bawah putranya tersebut. Dan siapapun wali yang tunduk kepadanya akan Allah naikkan derajatnya. Namun sebaliknya, apabila wali yang tidak tunduk kepadanya, Allah akan lepaskan dari kewaliannya. Pada malam kelahiran Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di negara Jilan, seluruhnya yang melahirkan pada malam itu, seluruh bayinya berjenis kelamin laki-laki. Menurut kisah berjumlah 1.100 orang, dan semuanya menjadi wali sebagai pengiring kewalian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Di pundak Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ada tanda lahir, yakni ada bekas telapak kaki Nabi Muhammad SAW. Telapak kaki Rasulullah SAW itu adalah ketika Rasulullah saat akan naik buraq pada malam Isra Mi'raj. Keterangan ini dapat dilihat di Manaqib Syekh Abdul Qadir halaman 12. Selanjutnya, pada umumnya bayi yang baru lahir akan menyusu kepada ibunya baik siang ataupun malam, sekalipun itu bulan Ramadan. Namun tidak demikian dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika bayi. Beliau tidak mau menyusu kepada ibunda pada siang hari di bulan Ramadan, namun berubah waktu menyusunya setelah waktunya buka puasa. Sebagian ulama menjelaskan bahwa sejak bayi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani telah menjalankan ibadah puasa Ramadan. Demikian kisah ringkas karamah sejak kelahiran sang Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Semoga setelah menyimak kisah ini kita semua dapat menjadi lebih baik dari hari kemarin dalam hal amal ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.